Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Cena. Bab 2051. Kali ini, Tang Zichen tidak membawa Belinda Ma bersamanya, membiarkannya berkultivasi di rumah. Tang Zichen mungkin masih akan kembali, lagi pula ayahnya masih ada di sini di kehidupan sebelumnya. Dan meskipun tidak ada hubungan darah, Zouti masih cukup baik padanya, dan dia pasti akan kembali sesekali. Sehari kemudian, Tang Zichen mendarat di sebuah kota kecil. Istirahat di sini malam ini, kita akan melanjutkan perjalanan besok, kata Tang Zichen kepada Yun Meng dan Yun Zi. Yun Meng mendengus pelan, sekarang berubah menjadi Tang Zichen yang mengambil gambar. Tang Zichen memandang Yun Meng dan berkata, jika kamu terus bersenandung, aku tidak percaya aku akan tidur denganmu di malam hari. Kamu berani. Kamu tahu betul apakah aku berani atau tidak. Wajah Yun Meng berubah, tidak berani berbicara lagi. Jika Tang Zichen benar-benar menyentuh kamarnya di malam hari, bukankah itu akan menjadi akhir? Meskipun Yun Meng lebih kuat dari Tang Zichen, Yun Meng tidak berani melakukan apapun pada Tang Zichen. Melihat sikap ayahnya, dia tahu bahwa ayahnya bisa menembak mati dia untuk Tang Zichen. Yun Meng secara internal memikirkan apa yang telah dilakukan ayahnya, dan hatinya tidak terasa sedikit dingin. Memikirkan hal ini, Yun Meng tidak bisa tidak memikirkan kencan buta yang belum dia temui, dan dia sangat berharap dia akan segera menikah dan segera meninggalkan rumah ini. Tang Zichen tinggal selama 1 malam dan terus berangkat keesokan harinya. Tang Zichen juga tidak pergi ke kamar Yun Meng karena Tang Zichen berkata bahwa dia bukan lagi orang seperti itu, dan yang terpenting, Tang Zichen tidak lagi tertarik pada Yun Meng. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari berlalu. Tang Zichen akhirnya tiba di benua Feiyama atas. Setelah tiba di benua Feiyan atas, Tang Zichen bersiap untuk menginap di penginapan. Yun Meng berkata, Yun Zi, apakah kamu akan pergi ke rumah pamanmu, atau kamu akan tinggal di penginapan bersamanya? Aku lebih suka tinggal di penginapan bersama Zhou Mi. Tidak apa-apa, aku tidak akan menemanimu, aku akan pergi ke rumah pamanmu. Yun Meng berpisah dari Tang Zichen, yang bahkan tidak memperhatikannya. Yun Meng berkata dalam hati, Zhou Mi, ketika kencan butaku berhasil, aku akan menemukanmu lagi untuk menyelesaikan skor. Kau telah memberiku wajah sepanjang perjalanan ini, jika bukan karena bantuan ayah yang tidak dapat dijelaskan, bagaimana bisakah aku bertahan denganmu? Tang Zichen berkata kepada Yun Zi, Yun Zi, kamu tidak perlu mengikutiku, kamu harus mengikuti Yun Meng dan tinggal di rumah pamanmu. Kenapa? Tidak kenapa, ada yang harus kulakukan setelahnya, jadi aku tidak perlu membawamu bersamaku, dan tidak menyenangkan bagimu untuk sendirian di penginapan, bukannya aman. Oke, kalau begitu aku akan kencan buta dengan Yun Meng. Terserah, jangan biarkan dirimu kencan buta. Hehehe, jangan khawatir, aku sudah punya nama untuk itu. Yun Zi dan Yun Meng pergi ke rumah pamannya bersama. Paman Yun Zi, bukan paman Yun Meng. Yun Zi dan Yun Meng memiliki ayah dan ibu yang sama. Setelah Tang Zichen tinggal di penginapan, dia keluar. Tang Zichen pertama kali datang ke Star Music Square. Halo, kamu pasti Tang Zichen. Ya, Nona Xingluo telah menginstruksikan saya, jika Anda datang ke sini, izinkan saya membawa Anda untuk bertemu dengannya. Terima kasih. Tidak lama kemudian, Tang Zichen tiba lagi di rumah Xingluo. Tang Zichen, kamu akhirnya tiba. Bintang Luo tersenyum sedikit. Tang Zichen menatap Bintang Luo dan merasakan matanya berbinar. Bintang Luo tampak seperti karismatik. Seseorang dapat melihatnya tanpa merasakan jantung berdebar. Sayangnya,
Tang Zichen tidak berani menunjukkan pandangan menghujat pada Star Luo. Saat ini, Tang Zichen sama sekali tidak layak untuk orang lain, dan Star Luo sama sekali tidak memandang rendah Tang Zichen, dia hanya menganggapnya sebagai teman. Beri hormat pada Miss Star Luo. Kamu dan aku tidak perlu sopan, aku sudah mendengar dari Helone Bot bahwa kamu telah menghindari krisis di kerajaan abadi Yun Luo. Ya, tapi saya bisa menghindari krisis karena bantuan kekuatan Anda. Saya harap Nona Xing Luo tidak keberatan. Tidak apa-apa, kata Bintang Luo dengan acuh tak acuh. Silakan duduk. Bagus. Tang Zichen, kamu datang kali ini untuk berpartisipasi dalam konferensi pil abadi kan? Semacam atau mungkin akan menetap di sini, kata Tang Zichen. Stero berkata, saya tidak menyarankan Anda menetap di sini. Mengapa? Tang Zichen, kamu tidak tahu banyak tentang Feyama atas. Hierarki di sini ketat dan penuh kekuatan. Hidupmu di sini pasti tidak sebaik Feyama atas, dan bahkan mungkin kamu akan sering mendapat masalah. Meskipun aku bisa membantu Anda beberapa, tetapi saya tidak selalu dapat membantu Anda, dan ada banyak orang kuat yang bahkan saya tidak mampu untuk menyinggung, kata Bintang Luo. Tang Zichen berkata, saya tidak takut akan semua ini. Sejujurnya, saya telah naik jauh-jauh dari alam fana. Hal-hal apa yang belum saya alami. Tapi di sini berbeda. Kecerobohan sekecil apapun bisa menyebabkan kematian karena kecelakaan. Tidak, di sini sama saja. Bagaimanapun juga, jangan khawatir. Setelah aku menetap di sini di masa depan, aku tidak akan pernah menyusahkanmu kecuali aku harus melakukannya. Kamu salah paham, aku tidak takut merepotkanmu, aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Tang Zichen berkata, Nona Xing Luo, saya tidak tahu apakah Raja Iblis Senior telah memberitahu Anda bahwa jika kita ingin menghindari kecurigaan, kita harus bertindak seperti orang super jenius sejak awal. Jika saya kembali ke kerajaan abadi Yun Luo dan bersarang di sana, suatu hari aku akan tiba-tiba menjadi kuat, itu pasti akan membuat orang curiga. Yah, kalau begitu aku tidak akan menasihatimu. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Betulkah? Tentu saja. Hehe, kalau begitu aku tidak akan bersikap kasar. Akan segera ada konferensi pil abadi, dan aku ingin sedikit menonjol. Jadi aku ingin pergi menemui Tuan Tianxiang dan membiarkannya membimbingku sedikit lagi. Ini agak merepotkan. Bintang Luo mengerutkan kening. Mengapa? Tuan Tianxiang memiliki banyak pelamar, dan jika Anda pergi sendiri, Anda pasti akan mati sebelum Anda masuk, dan jika saya membawa Anda, tetapi saya tidak punya waktu sekarang. Dalam hal itu, namun, saya dapat memperkenalkan Anda kepada Master Pil Immortal kelas 3, dan jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda dapat meminta saran darinya. Itu akan sempurna. Aku akan menyuruh Ahlu mengantarmu ke sana. Tidak lama kemudian, seorang gadis muda datang. Nona, apa pesanan Anda? Ahlu, segera bawa temanku ke Master Imaha, dan katakan padanya bahwa Tang Zichen adalah temanku, minta bantuan Master Imaha untuk membimbingnya sedikit. Ya, Nona. Tang Zichen pergi dan segera pergi ke kediaman seorang Master Xiantian bernama Musim Panas ini. Ahlu itu menjelaskan tujuan kunjungan itu. Master Musim Panas ini memandang Tang Zichen dan berkata, saya tahu bahwa Anda, sebelumnya Zhou Mi, bukan hanya immortal dan kelas 1, tetapi juga ahli kekuatan, dan kebetulan saya melihat duel antara Anda dan Gu Ronba setengah tahun lalu. Kebetulan sekali. Guru Musim Panas ini berkata, Zhou Mi, saya sangat optimis tentang Anda. Jika Anda ingin saya membimbing Anda dalam alkimia ini sederhana, Anda harus memuja saya sebagai tuan Anda. Ini, Tang Zichen ragu sejenak. Aku tahu bahwa Bintang Luo memintamu untuk memuja gadis kecil Tianxiang itu sebagai tuanmu, karena Tuan Tianxiang adalah Master Pil Abadi kelas 4 kan?
Pada titik ini, sudut mulut Tuan musim panas ini menunjukkan sedikit penghinaan. Itu semua diketahui. Ide Sing Luo bagus, tapi sayangnya tidak mungkin. Jarang aku mau menerimamu sebagai muridku sekarang. Lebih baik kamu beri aku jawaban. Jika tidak, segera pergi. Aku akan memberimu seperempat jam untuk berpikir. Tang Zichen segera menyembah, guru di atas saya di sini, terimalah pemujaan murid saya. Kamu bahkan tidak ragu-ragu. Tuan, tidak ada yang perlu diragukan. Bagus sekali, Zhou Mi. Orang lain mungkin tidak dapat melihat bakatmu untuk pil abadi, tapi aku tahu, aku merasa bahwa kamu tidak kalah dengan Tian Xiang sedikit pun. Mulai sekarang aku akan membuatmu menjadi seorang master pil abadi jenius yang melampaui master Tian Xiang. Tang Zichen sangat gembira. Tang Zichen hampir tidak memiliki siapapun untuk melatihnya, dan jika seseorang melakukannya, dia bersumpah dia tidak akan pernah kalah dengan siapapun. Terima kasih Tuan. Namun ada satu permintaan. Tolong katakan, Tuan, saya akan mengabulkan permintaan apapun. Baiklah, kamu harus berjanji padaku di masa depan untuk mengejar Tuan Tianxiang, dan kemudian tinggalkan dia. Mengejarnya, lalu mencampakkannya. Kenapa begitu? Tidak apa-apa jika kamu tidak meninggalkannya, tapi kamu harus menghancurkannya. Senior, aku tidak mengerti mengapa kamu melakukan ini. Sejujurnya, Master Tian Xiang dan saya adalah rival lama di masa lalu. Saat itu, kami berdua adalah Master Immortal Pil yang jenius, tapi sayangnya kemudian, Master Tian Xiang melukai saya dan merancang saya untuk minum obat yang salah, menyebabkan saya kehilangan banyak persepsi saya tentang pil abadi, dan setelah saya meningkatkan ke Master Pil Abadi tingkat ketiga, saya tidak dapat naik setengah poin. Tidak ada yang tahu tentang ini kecuali Anda, dan saya kira bahkan Master Tian Xiang, Green Hair sendiri sudah melupakannya. Tuan Tian Xiang sangat tercela. Mengetahui wajah dan hati orang, menurutmu hal baik apa dia, sampah. Guru Imaha memarahi dengan putus asa. Tang Zichen bertanya, Tuan, mengapa Tuan Tian Xiang ingin menyakiti Anda? Dulu, kami berdua, dikenal sebagai orang jenius di Upper Velos Island, tak satu pun dari kami yang lebih rendah dari yang lain, dan kemudian kami berdua jatuh cinta dengan seorang gadis pada saat yang sama. Saat kami bertarung bersama di pertemuan Xiantian, rambut hijau menjebak saya untuk memenangkan saya. Setelah itu, bakat saya menjadi semakin buruk terlepas dari dilampaui olehnya, dan setelah mencapai tingkat ketiga dari Master Pil Abadi, saya tidak dapat bergerak sedikit pun inci. Sungguh hina, lalu apakah dia menikahi wanita itu nanti? Tidak, saya bukan vegetarian, saya diam-diam menemukan seseorang dan membunuh wanita itu. Apa? Itu wanita yang kamu suka? Jadi apa, dia sudah condong ke sampah berambut hijau, aku hanya bisa membunuhnya sehingga sampah berambut hijau tidak bisa mendapatkannya. Yang tidak kuduga adalah bahwa setelah wanita itu meninggal, roh sampah berambut hijau menderita pukulan hebat dan bakatnya untuk alkimia sangat terpengaruh, dan pada akhirnya, dia hanya menjadi Master Pil Abadi kelas 4. Yah. Tang Zichen agak terdiam, tampaknya mereka bertarung dengan penuh kebencian saat itu, dan hasilnya dianggap kalah-kalah, tetapi Master Tian Xiang akan sedikit lebih baik, setelah mencapai setidaknya ke tingkat keempat dari Immortal Pil Master, sementara Master Jinxia baru mencapai level ketiga dari Master Pil Abadi. Jinxia menggertakkan giginya dan berkata, jika sampah itu tidak menyakitiku saat itu, aku khawatir setidaknya aku akan menjadi guru Xiantian kelas 5 yang lebih maju sekarang. Tang Zichen berkata, rambut hijau itu, dia juga tidak terpengaruh, dan sekarang dia hanya peringkat 4 Master Pil Abadi. Dia pantas mendapatkannya. Selain itu, bagaimanapun juga, dia menjadi Master Pil Immortal peringkat 4, sementara aku hanya peringkat 3, kehilangan status kita dengan satu tingkat.
Dia sekarang adalah sosok terkenal di Upper Fellows benua neraka, sementara aku, di sisi lain, hanyalah Master Pil Immortal tingkat atas yang sangat biasa. Jadi, kamu ingin aku menjemput muridnya? Ya, aku bahkan tidak bisa berurusan dengan rambut hijau itu sekarang. Dia lebih berhasil dariku, mudah baginya untuk membunuhku sementara tidak mungkin bagiku untuk menyakitinya. Aku hanya bisa menyembunyikan penyamaran di klan bintang dan menjadi seorang secara khusus menyewa Immortal Pil Master untuk Star Clan. Senior kamu, Zoumi. Aku ingin kamu mengejar Tianxiang, bermain dengannya, dan kemudian menghancurkannya. Tianxiang adalah murid pribadi rambut hijau itu. Rambut hijau itu memiliki harapan tinggi pada Tianxiang. Menghancurkannya sama dengan menghancurkan rambut hijau itu. Tang Zichen berkata pada dirinya sendiri, betapa kejamnya, mereka tampaknya tidak baik untuk siapapun. Tang Zichen tidak akan melakukan hal seperti itu, menyakiti orang yang tidak bersalah demi kebencian orang lain. Tapi Tang Zuchen juga bukan orang yang baik. Jadi Tang Zichen bisa membohonginya terlebih dahulu, dan kemudian Tang Zichen bisa mengingkari kata-katanya setelah Tang Zichen mempelajari keahliannya. Atau, dia bisa berakting dengan Tianxiang saat itu. Tuan, jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda mencapai keinginan Anda, tetapi agak sulit bagi saya untuk benar-benar melampaui Tianxiang dan mendapatkan bantuannya. Apa? Kamu tidak percaya pada teknik abadiku? Ini Tianxiang sudah sangat kuat. Aku pooh-pooh, Zoumi. Dari kenyataan, selain dari alkimia sesekali untuk klan bintang, aku akan melakukan yang terbaik untuk membimbingmu sepanjang waktu. Jangan khawatir, teknik pil immortal tuanku tidak akan pernah menjadi lebih lemah dari tuan sampah Tianxiang itu. Terima kasih tuan, saya pasti akan bekerja keras. Tang Zichen sangat senang di dalam. Maka, Tang Zichen mulai bekerja keras untuk mempelajari alkimia di bawah bimbingan guru musim panas ini. Setengah bulan kemudian, kualitas pil abadi tingkat pertama Tang Zichen telah naik ke tingkat kelima. Tuan musim panas ini terkejut, Zoumi, bakat Anda untuk pil abadi benar-benar di luar imajinasi saya. Apakah Anda sudah menyempurnakannya sebelumnya? Tuan musim panas ini agak masam, meskipun dia mengambil Tang Zichen sebagai muridnya, dia melihat Tang itu Zichen masih muda, tampan, kuat, dan sekarang bahkan bakatnya untuk Immortal Pills lebih kuat daripada sebelum dia dibunuh saat itu. Hatinya tidak masam, sebagai seorang pria, sempurna sedemikian rupa sehingga bahkan orang tua pun akan cemburu. Ini juga alasan mengapa guru musim panas ini bersedia menerima Tang Zichen sebagai muridnya. Coba tanyakan, jika Tang Zichen jelek, bagaimana Tang Zichen dapat membantu guru musim panas ini mencapai tujuannya? Tang Zichen tersenyum, sejujurnya, saya dulu memurnikan pil roh di alam roh, dan saya adalah master pil roh terbaik. Sial. Master musim panas ini tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak, jadi dia dulunya adalah Master Spirit Pil Top, tidak heran bakatnya begitu tinggi. Meskipun pil roh dan pil abadi berbeda, banyak dari prinsipnya yang serupa, belum lagi Tang Zichen dulunya adalah Master dan Top lainnya. Master hari ini Xia berkata, Zoumi, dalam waktu kurang dari sebulan, konferensi pil abadi di Feyama atas akan diadakan lagi, dan Anda dapat tampil baik di konferensi pil abadi. Tuan, bagaimana tepatnya konferensi pil abadi akan dibandingkan? Ini sangat sederhana. Pertama, perbandingan horizontal, yang ini untuk membandingkan kekuatan pil abadi masing-masing berdasarkan kualitas yang sama. Misalnya, Anda sekarang, yang tertinggi yang dapat Anda perbaiki kualitas tingkat 5 pertama, maka Anda akan bersaing dengan semua master pil abadi lainnya di level ini. Tang Zichen berkata, kita semua memiliki kualitas yang sama, apakah ada perbedaan antara tinggi dan rendah?
Omong kosong, air pil abadi itu dalam, dan pil abadi dengan kualitas yang sama memiliki kekuatan yang berbeda karena rasio teknik masing-masing, bahan pembantu, dan bahan utama. Beberapa orang membuat pil abadi yang baunya cukup enak tapi itu sulit dicerna saat dimakan atau butuh waktu lama untuk dicerna atau menimbulkan efek samping lain sehingga sangat bervariasi. Hanya karena kualitasnya sama, bukan berarti khasiatnya sama. Oh, jadi ada perbedaan antara kualitas dan kekuatannya. Kualitas adalah dasar apakah kinerja jumlah kotoran dalam pil abadi kualitas tinggi, penampilan, bau, berbeda, dan kekuatan pil abadi, harus diketahui kualitas adalah mata dan hidung dapat melihat baunya. Begitu. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa kompetisi-kompetisi pil abadi apalagi yang ada selain perbandingan horizontal. Ada juga perbandingan longitudinal, yaitu kelompok usia yang sama, yang memiliki tingkat immortal pil yang lebih tinggi, biasanya dengan 1000 tahun sebagai kelompok usia. Ngomong-ngomong, Zoumi, kamu dari kelompok umur mana? Kembali ke guru, situasiku rumit, tetapi bahkan jika aku memasukkan alam fana dan alam roh, gabungan tahun-tahunku kurang dari 1000 tahun. Yah, itu kurang dari 1000 tahun, kamu bisa saja kurang dari 1000 tahun, kamu adalah master pil abadi tingkat pertama tingkat kelima. Hehe, Tang Zichen tersenyum. Hari ini Xia berkata, tahukah Anda bahwa orang normal untuk mencapai master pil abadi tingkat 1, level 5, setidaknya berusia 100.000 tahun. Hehe, tentu saja. Tidak ada yang bisa dibanggakan, lagi pula ada beberapa master immortal dan yang sangat berbakat yang telah mencapai level ini pada usia lebih dari 1000 tahun, dan sejauh yang saya tahu Tian Xiang dia baru berusia 3000 tahun, hari ini, dan dia, sebaliknya, sudah berada di level ketiga dari level kedua. Wow, oksimoron seperti itu. Zoumi, kuharap kamu bisa mencapai levelnya sebelum kamu berumur 3000 tahun. Setelah itu, guru musim panas ini terus menginstruksikan Tang Zichen dengan sembrono. Itu membuat Tang Zichen sedikit malu. Tentu saja, Tang Zichen tidak melupakan Immortal Machine Turmeric saat mempelajari pil, melakukan keduanya bersama-sama. Hanya 1 hari setengah bulan kemudian, seorang pelayan datang mencari Tang Zichen. Zoumi, ada apa? Tang Zichen mengenali pelayan itu, yang dari rumah Xing Luo, bernama Alu. Zoumi, Nona Xing Luo memintamu pergi ke sana. Oh bagus. Tang Zichen segera pergi ke sana. Nyatanya tempat tinggal Tang Zichen, yang merupakan ruang alkimia guru musim panas ini, juga berada dalam kungkungan keluarga Xing Luo. Tang Zichen tiba di kediaman Xing Luo. Nona Xing Luo, untuk apa kamu mencariku? Tang Zichen, mengapa kamu tidak pindah lebih dari setengah bulan? Kudengar kamu memuja guru Imha sebagai tuanmu. Ya, meskipun kamu menyarankan agar aku memuja Tian Xiang sebagai tuanku, Tian Xiang tidak akan menerimanya, jadi sebaiknya aku memuja Tuan Jin Xia. Xing Luo berkata, kenapa kamu tidak bertanya padaku, kamu terlalu terburu-buru, sayangnya. Ada apa? Apakah Tuan Tian Xiang sekarang bersedia menerima saya lagi? Itu tidak benar, Tian Xiang juga harus meminta izin tuannya, tetapi kondisimu sangat baik, aku mengira kamu akan berpartisipasi dalam konferensi pil abadi kali ini, dan membuat nama untuk dirimu sendiri di konferensi, dan mungkin kamu akan dapat menarik perhatian Master Green King, yang kemungkinan besar memiliki izin untuk membiarkan Tian Xiang membawa Anda sebagai murid. Saya telah merencanakan semuanya untuk Anda, tetapi sayangnya, Anda terlalu terburu-buru. Tang Zichen tersenyum, terima kasih Nona Bintang Luo atas perhatian Anda, tapi tidak apa-apa, saya pikir teknik pil Immortal Master Xia ini juga sangat pintar.
Bintang Luo berkata, tidak peduli seberapa briliannya dia hanya master pil abadi tingkat ketiga. Tingkat ketiga dan keempat perbedaannya tidak hanya seni pil abadi tetapi juga visi, status. Jika Anda benar-benar menjadi murid Raja Hijau, statusmu akan segera lebih tinggi. Namun, kamu memuja Guru Jin Xia sebagai tuanmu tidak akan memberimu banyak peningkatan status. Di benua Feiyan atas ada lebih dari 100 master abadi kelas 3, sementara hanya ada 2 master abadi kelas 4. Bintang Luo menghela nafas dan mengeluh bahwa Tang Zichen terlalu terburu-buru. Setelah perbandingan seperti itu oleh Star Luo, Tang Zichen juga merasa bahwa akan jauh lebih baik menjadi murid Raja Hijau. Namun, Tang Zichen telah membuat pilihannya, jadi dia tidak akan mundur lebih jauh. Tang Zichen berkata, Nona Xing Luo, jangan khawatir, meskipun memuja Tuan Jin Xia, statusnya mungkin tidak. Berapa banyak yang bisa saya bawa ke meja, tetapi standar guru musim panas ini benar-benar cukup tinggi. Star Luo tersenyum, saya tahu apa yang Anda maksudkan, mengenai identitas sebenarnya dari Grandmaster Ima Xia. Mungkin Anda sudah tahu bahwa saat itu, bakat Grandmaster Ima Xia memang tidak kalah dengan Grand King. Kamu juga tahu tentang itu. Tentu saja. Hanya saja Tuan musim panas ini sendiri berpikir bahwa tidak ada yang tahu, tetapi sebenarnya saya sudah tahu identitas aslinya. Saat itu Tuan musim panas ini dan Raja Hijau adalah musuh dan saingan yang mematikan. Raja Hijau dirugikan musim panas ini, menyebabkan musim panas ini gagal dalam kompetisi penting, dan wanita yang mereka kejar bersama memilih Raja Hijau. Namun, Tuan musim panas ini memperkosa dan kemudian membunuh wanita itu, yang menyebabkan gangguan mental Raja Hijau, dan perjalanan keabadian pil sangat terpengaruh, dan keduanya dianggap telah kehilangan keduanya. Keduanya juga menjadi musuh bebuyutan, itulah sebabnya Grandmaster musim panas ini bersembunyi. Tang Zichen mengutuk, sial Tuan hanya membunuh. Saya tidak berpikir bahwa dia akan memperkosa dan membunuh lebih dulu. Tuan cukup kejam, tidak heran roh Raja Hijau runtuh hingga mempengaruhi alkimia. Bintang Luo berkata, saya tidak usil ketika saya memberitahu Anda ini, saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa Raja Hijau dan musim panas ini adalah musuh bebuyutan. Anda sekarang memuja Tuan musim panas ini sebagai Tuan Anda. Jika Raja Hijau menemukan identitas asli guru musim panas ini di masa depan, Anda akan berada dalam posisi yang sulit. Itu akan melibatkanku. Bagaimana menurutmu? Kamu adalah muridnya, tidak heran kamu tidak terlibat dengan posisi Raja Hijau hari ini. Immortal atas dapat membunuh untuknya. Immortal atas. Tubuh Tang Zichen bergetar, jika Immortal atas datang untuk membunuh, apa yang harus dilakukan Tang Zichen untuk menghentikannya? Mungkinkah Tang Zichen benar-benar impulsif? Ditarik ke dalam rawa tanpa sebab, jauh di dalamnya. Bintang Luo berkata, sudah terlambat bagimu untuk kembali pada kata-katamu, karena Tuan Jin Xia telah memberitahumu semua tentang identitas aslinya. Itu berarti dia memperlakukanmu sebagai kekasihnya. Jika kamu kembali pada kata-katamu dan kamu mempelajari rahasianya, dia pasti akan membunuhmu. Meskipun Master musim panas ini adalah Master Pil Immortal tingkat ketiga, tetapi alam immortalnya setidaknya terlambat mortal immortal, bahkan jika dia memiliki alam kosong dan tidak dapat mengalahkan level yang sama, dia dapat membunuh seseorang di bawah tahap tengah mortal immortal tanpa usaha apapun. Aku hanya di tahap awal mortal immortal juga. Tang Zichen berkata, karena kamu tidak bisa kembali pada kata-katamu, maka jangan mundur, kamu harus menghadapinya dengan berani jika kamu telah memilih. Bintang Luo bertanya, Tang Zichen, katakan dengan jujur, apakah Tuan Xia menerimamu sebagai murid musim panas ini, apakah dia memintamu melakukan sesuatu?
Tentu saja Tang Zichen tidak akan mengatakan itu, memintanya untuk mengambil Tianxiang dan kemudian menghancurkannya. Lagi pula Tianxiang adalah sahabat Xing Luo. Tidak, dia hanya mengatakan bahwa dia ingin aku melampaui Tianxiang di masa depan dan menjadi lebih baik dari murid Raja Hijau. Star Luo mengangguk, masuk akal bagi Master musim panas ini untuk menanyakan hal ini, jadi Star Luo tidak curiga bahwa Tang Zichen memiliki keberatan. Baiklah, ini adalah hal pertama yang saya minta Anda lakukan. Mungkinkah ada hal kedua? Tang Zichen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, dan yang kedua, bukankah kamu sendiri yang mendengar semuanya? Ada apa? Aku memurnikan pil setiap hari di tempat tuanku, dan aku tidak mendengar apapun di luar jendela. Xing Luo berkata, saya mendengar dari pelayan saya bahwa seseorang dari luar telah mengetahui bahwa Anda telah datang ke benang atas. Oleh karena itu, seseorang bernama Wang Zibotol ingin menantang Anda. Wang Zibotol, siapa orang ini? Wang Zibotol adalah perahuman immortal peringkat teratas. Dia ingin menantangmu. Kamu mengalahkan Guru Winba sebelumnya. Kamu sudah terkenal di lingkaran ini. Tang Zichen tertawa. Gua hanya berada di peringkat 20 teratas, tetapi Wang Zibotol peringkat 1 itu menantang saya. Bukankah itu lompatan yang terlalu besar? Xing Luo berkata, Wang Zibei telah mengejar Kuan Ba. Baiklah, aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Kamu harus mengerti apakah kamu ingin menghadapinya. Ada banyak pembicaraan gila di luar sana sekarang. Banyak orang-orang mengatakan Anda takut untuk menanggapi pertarungan dan memanggil Anda, tetapi tentu saja Anda dapat mengabaikannya. Tang Zichen berkata, aku sudah mencapai tahap pertengahan manusia abadi. Jadi izinkan aku melawan manusia pra-manusia abadi. Begitu ya, aku lupa memberi selamat padamu. Jadi, aku bisa mengabaikannya, atau mengumumkan kepada dunia luar bahwa kamu sudah menjadi manusia pertengahan abadi, sehingga Wang Zibotol pasti terlalu abu untuk membuat derai Peter. Tang Zichen mendengus, itu terlalu murah untuk mereka, jadi aku akan menerima tantangannya di atas ring, dan menghajarnya setengah mati sebelum aku mengumumkan bahwa aku sudah menjadi manusia pertengahan abadi. Bintang Luo segera menghentikannya, tidak, kamu sudah menjadi manusia pertengahan abadi dan masih menerima tantangannya, kamu jelas melakukannya dengan sengaja. Keluarga Wang Zibotol tidak kecil, kamu akan menyebabkan keluarga Wang mengalami kejang di tempat. Tidak ada yang akan bersimpati padamu bahkan jika kamu terbunuh di tempat seperti ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Lagi pula aku tidak mau mengumumkannya, itu dilakukan oleh seorang pengecut. Jika kamu benar-benar ingin, kamu dapat menerima tantangannya, tetapi hina saja Wang Zibotol di atas ring dan jangan sakiti dia. Memalukannya secara lisan tidak lebih buruk daripada menyakitinya secara fisik, lagi pula, kamu jauh lebih muda dari Wang Zibotol, dan kamu adalah Master Pil Abadi. Baik, kata Tang Zichen agak tidak puas. Pada saat ini, di jalan tertentu, sekelompok orang sedang menabuh gong dan genderang, berteriak, Zhou Mi, keluar dan hadapi pertempuran, Zhou Mi, keluar dan hadapi pertempuran, jangan menjadi kura-kura yang menyusut. Semua orang di jalan memandangi sekelompok orang ini, dan orang-orang di toko-toko di kedua sisi jalan juga melihatnya, tetapi ini bukan pertama kalinya mereka melihatnya. Sekelompok orang ini, yang tidak tahu di mana mereka menyewa alat peraga, telah berteriak di setiap jalan selama hampir 3 hari. Mereka mencoba memaksa Tang Zichen untuk menunjukkan dirinya. Saat ini, di Thunder Duel Arena, Wang Zibotol telah menunggu selama 3 hari. Sialan, kenapa Zhou Mi itu belum datang? Wang Zibotol menghela napas. Seorang pelayan di belakangnya sibuk berkata, Tuan, orang-orang kami telah berteriak di jalanan selama 3 hari, dan Zhou Mi seolah-olah dia tidak mendengar. Benar-benar kura-kura yang menyusut.
Wang Zibotel berkata dengan putus asa, sementara pada saat yang sama, Wang Zibotel melihat ke sisi ring tempat Gu Wenba berdiri. Wang Zibotel telah mengejar Gu Enba untuk waktu yang lama, tetapi sayangnya Gu Enba tidak menyukainya, dan yang membuatnya semakin sedih adalah bahwa Gu Enba menyukai Master Pil abadi kelas 1. Namun, Wang Zibing tidak yakin. Ketika dia mengetahui bahwa Zhou Mi telah mempermalukan Kufuba, Wang Zibing pergi ke Kufuba dan mengatakan kepadanya bahwa dia dapat mengalahkan Tang Zichen hingga menjadi bubur dan memohon kepada Kufuba untuk memberinya kesempatan. Guaba juga ingin Tang Zichen dipukul habis-habisan, jadi dia setuju, tapi itu harus di depan umum. Jadi ada tantangan ini. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa itu agak tidak adil bagi Wang Zibotel, sebagai peringkat pertama manusia abadi pramanusia, untuk secara langsung menantang Zhou Mi, tetapi agar Dewi di hatinya memberinya kesempatan, Wang Zibotel tidak melakukannya, peduli pada keadilan. Pada saat ini, Gu Ronba berteriak, Wang Zibotel, apakah Zhou Mi datang atau tidak? Jika tidak, saya akan pergi. Apa yang ingin Anda mohon agar saya memberi Anda kesempatan lagi? Tidak ada kesepakatan. Ronpa, tolong tunggu 1 hari lagi, oke? Sudah 3 hari, jika Zhou Mi benar-benar berani menerima tantanganmu, dia pasti sudah datang. Wang Zibotel mengamuk, kura-kura menyusut itu, Zhou Mi. Pada saat ini, sebuah suara datang dari langit yang jauh, siapa yang mengutuk kura-kura menyusut? Semua orang melihat ke atas dan Zhou Mi terbang masuk. Namun, yang lebih sulit dipercaya adalah bahwa Bintang Luo, dari klan Bintang, datang bersama Zhou Mi. Semua orang tercengang, apa yang terjadi? Mengapa Zhou Mi datang dengan Xing Luo? Wang Zibotel segera berteriak, Zhou Mi, akhirnya kamu datang. Tang Zichen berteriak lagi, jawab aku, siapa kutukan kura-kura menyusut itu? Wang Zibing mendengus, bagaimana kalau kura-kura menyusut memarahimu? Tang Zichen tersenyum, baiklah kura-kura menyusut, tegur aku. Hahaha. Banyak penonton di tempat kejadian tertawa terbahak-bahak. Pada titik ini, Wang Zibotel baru bereaksi bahwa dia telah ditipu oleh Tang Zichen dan memarahi dirinya sendiri karena menjadi kura-kura yang menyusut. Wang Zibotel sangat marah, dia telah dipermalukan secara terbuka, dan sayang sekali dia telah mencoba untuk mempermalukan Tang Zichen dan memenangkan hati seorang wanita cantik, tetapi pada akhirnya, dia malah dipermalukan sejak awal. Zhou Mi, kamu mencari kematian, beraninya kamu mengutukku. Tang Zichen mendengus, kamu tidak pantas dimarahi olehku, tapi kamu baru saja memarahi dirimu sendiri. Pergi ke ibumu. Wang Zibotel segera bergegas menuju Tang Zichen. Tang Zichen berdiri di udara dan menamparkan tangannya. Boom! Wang Zibotel, yang belum terbang, menamparkan tanah seperti katak menimbulkan debu besar dengan ledakan. Semua orang terkejut. Tang Zichen segera berkata, Wang Zibotel, dengarkan aku sudah melangkah ke tahap tengah manusia abadi, jika kamu masih ingin terus menantangku, maka aku tidak akan pernah menolak. Wang Zibotel, yang ditampar ke tanah, sekarang sudah beruban, dia akan mengambil langkah terbaiknya, tetapi tiba-tiba, dia mendengar Tang Zichen berkata bahwa dia telah melangkah ke tahap tengah manusia abadi, dan tiba-tiba, Wang Zibotel terkejut di sana. Semua orang terkejut mendengar bahwa Tang Zichen telah melangkah ke tahap tengah manusia abadi. Gu Ronba, yang berada di satu sisi ring, juga terkejut, mengetahui bahwa Tang Zichen lebih muda darinya, namun, dia telah melangkah ke tahap tengah manusia abadi di hadapannya. Tang Zichen langsung terbang ke depan Wang Zibing dan berkata, Wang Zibing, jawab aku, apakah kamu ingin terus menantangku? Zhou Mi, kapan kamu menjadi pertengahan manusia abadi, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Wang Zibotel dipenuhi dengan amarah, jika dia mengatakannya lebih awal, dia tidak akan menantang dan akhirnya membuat malu.
Namun, Tang Zichen berteriak, "Jawab saya, apakah Anda ingin terus menantang saya? Jika Anda tidak menjawab saya diam-diam setuju bahwa Anda masih ingin terus menantang saya, maka saya tidak akan sopan." Wajah Wang Zibotel merah padam, semakin dia tidak ingin mengatakan apa-apa, semakin Tang Zichen memaksanya untuk mengatakan hal yang sama. "Jawab aku, jika kamu tidak menjawabku lagi, jangan salahkan aku karena melakukannya, kamu yang memintanya." Tang Zichen meraung lagi. Pada saat ini, di tribun, seorang pria yang tampak seperti Wang Zibotel, seorang manusia abadi yang abadi, mau tidak mau mendengus pegangan yang bagus. Pria ini, yang merupakan saudara laki-laki Wang Zibotel, bernama Wang Zibon, pertengahan manusia abadi, dan berada di peringkat 100 teratas di peringkat pertengahan manusia abadi atas benua Xinferenian. Saudara laki-laki Wang Zibotel, melihat bagaimana Tang Zichen begitu menarik, memaksa saudaranya untuk melanjutkan dengan nada superior, merasa bahwa Tang Zichen begitu mencengkeram seperti ini, membuatnya jijik, dan tiba-tiba, Wang Zibotel ingin bergegas keluar dan menamparkan Tang Zichen, untuk melihat apakah dia masih berani menjadi begitu menarik, seolah dia berpikir bahwa melangkah ke tahap tengah manusia abadi begitu hebat. Wang Zibotel terpojok oleh Tang Zichen dan hanya bisa berkata, "Tidak ada lagi tantangan." Lebih keras, "Aku tidak menantang lagi, sial, apakah kamu puas, apakah senang berada di tahap pertengahan manusia abadi, sial." Wang Zibotel memarahi. Tang Zichen mendengus, "Maafkan kamu karena tidak berani." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menatap Gu Hunba dan berkata, "Gu Hunba, sepertinya duel terakhirku denganmu tidak membuatmu menyerah. Sayangnya, kamu tidak lagi layak menjadi lawanku." Mata Gu Enba dipenuhi dengan kepasrahan saat dia menatap Tang Zichen. Sekarang, Gua hanya berharap pria yang dia inginkan, Gao Qiong, akan dapat mempertahankan Tang Zichen dalam hal pil abadi dan menyelamatkan mukanya. Faktanya, Gua memiliki kepercayaan pada Gao Qiong karena Gao Qiong adalah seorang jenius di benua Feiyan atas, yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. "Zoumi, tunggu aku." Pertemuan pil abadi, Gao Qiong pasti akan memberitahumu betapa jeniusnya Master Pil Abadi, sehingga kamu akan sangat malu pada dirimu sendiri sehingga kamu tidak berani bangga pada dirimu sendiri di depan dariku lagi. Semua orang di tempat kejadian sedang berdiskusi, tidak menyangka bahwa Zoumi benar-benar melangkah ke tahap tengah manusia abadi, bahwa Wang Zibotel tidak peduli seberapa jeniusnya dia sudah tidak dapat disebutkan di depan Tang Zichen, yang satu tingkat lebih tinggi. Wang Zibotel berjalan turun dari ring dengan perasaan sangat malu. Di masa lalu dia adalah objek pemujaan semua orang, tetapi hari ini wajahnya dipukuli dengan kejam. Tang Zichen melihat bahwa tidak ada lagi yang harus dilakukan dan siap untuk pergi, dia masih harus kembali memurnikan pil. Saat Tang Zichen terbang, sebuah teriakan tiba-tiba keluar pelan-pelan. Tang Zichen berhenti dan melihat ke arah suara itu berasal, hanya untuk melihat seorang pemuda yang terlihat sangat mirip dengan Wang Zibotel. Tang Zichen tidak tahu, tetapi banyak penonton di tempat kejadian dapat mengenali bahwa orang ini adalah saudara laki-laki Wang Zibotel, Wang Zibin. Semua orang sangat terkejut ketika mereka melihat Wang Zibin terbang keluar apa yang diinginkan Wang Zibin. Tang Zichen menatap pemuda itu dan bertanya, "Siapa yang mulia?" "Aku, Wang Jibin, Wang Jibotol adalah saudaraku." Tang Zichen agak konyol, adik laki-lakinya adalah Wang Zibotel, tetapi kakak laki-lakinya bernama Wang Zibin. Orang tua ini, mereka benar-benar tahu bagaimana menyebutkan nama. Tang Zichen berkata, "Aku baru saja melawan Wang Zibotel, dan kemudian Wang Zibon lainnya, jadi apakah jika aku melawanmu, Wang Zipot, Wang Ziladel, dan Wang Zibowel lainnya akan muncul?"
Wang Zipan mendengus, Zhou kamu tidak harus merajalela, saudara laki-laki dan perempuanku adalah nama ini, apa yang berani kamu lakukan, aku tidak takut untuk memberitahumu, Wang Zisendok adalah sepupuku, Wang Zipot adalah sepupu saya, Wang Zibowel adalah sepupu saya, bagaimana pendapat Anda Tang Zichen menyeka keringat dingin, keluarga ini, dilarang dengan barang-barang rumah tangga tidak diragukan lagi, jika Tang Zichen mengatakan Wang Ziskup lainnya, pasti juga akan sesuai dengan seseorang. Tang Zichen berkata, Wang Zipot apa yang kamu inginkan? Tang Zichen telah melihat bahwa Wang Zibin adalah manusia abadi tingkat menengah, dan setelah setengah jalan dalam kultivasinya, dia tidak tahu seberapa kuat Wang Zibin. Wang Zibin berkata, Zhou saudaraku satu tingkat di bawahmu dan tidak berani menantangmu, jadi aku setingkat denganmu, apakah kamu berani melawanku? Denganmu kenapa aku tidak berani? Tang Zichen mendengus. Namun, begitu Wang Ziben mengatakan ini, beberapa orang di tempat kejadian mulai berbicara, mengatakan bahwa Wang Ziben tidak tahu malu, dia baru saja melangkah ke tahap tengah manusia abadi, dan Wang Ziben sudah berada di peringkat 100 teratas di tahap tengah manusia abadi, tapi dia menantang orang yang baru saja memasuki tahap tengah manusia abadi. Ketika Wang Zibin mendengar diskusi penonton di sekitarnya, dia berteriak, ada keributan apa? Saya tidak memaksanya untuk setuju, jadi bagaimana jika dia baru saja melangkah ke tahap tengah manusia abadi, hanya melangkah di level yang sama? Semua orang tidak lagi berbicara, semua mengutuk Wang Zibin dalam hati karena bersandar pada yang kuat dan mengalahkan yang lemah dan menang, tapi itu hanya kesempatan untuk memberi Zhou pelajaran. Zhou menghalangi, tentu saja tidak akan menolak. Tang Zichen berkata, Wang Zibian, kamu ingin menantangku, kalau begitu aku punya syarat. Mengatakan, jika saya kalah, saya akan menamparkan diri sendiri 3 kali, dan jika Anda kalah. Wajah Wang Zibin terpukul, dia benar-benar bermain begitu kejam, maka dia tidak bisa disalahkan, dia tidak percaya bahwa dia, seorang human immortal veteran di panggung tengah tidak akan bisa menang melawan orang yang baru saja melangkah ke tahap tengah. Wang Zibin berkata tanpa ragu, jika saya kalah, saya akan menamparkan diri saya sendiri 10 kali, sehingga orang banyak tidak perlu berpikir bahwa saya terlalu banyak menindas orang, dan hukuman saya akan 3 kali lipat dari Anda. Bagus, sangat adil. Hentikan omong kosong, Zhou aku akan membiarkanmu melakukan 3 pukulan lagi, setelah 3 pukulan aku akan menyerang lagi, kurasa tidak ada orang yang berpikir bahwa aku menggertakmu sebagai pendatang baru lagi. Wang Zibotel menyapu pandangan sekilas ke seluruh arena, dan tentu saja, para penonton tidak mengatakan apa-apa lagi, jadi cukup banyak. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa dan berkata, kalau begitu aku akan bergerak. Jangan ragu untuk melakukannya. Wang Zibin menyeringai menghina di bibirnya. Setelah Tang Zichen mencapai tahap pertengahan manusia abadi, lapisan pertama teknik keheningan semuanya telah dipraktikkan oleh Tang Zichen. Tang Zichen tidak berani mengatakan bahwa tidak ada lawan di tahap pertengahan manusia abadi, tetapi paling tidak Tang Zichen yakin bahwa pada tahap pertengahan manusia abadi tidak akan ada lebih dari 5 orang yang bisa mengalahkannya, dia di dunia universal. Tang Zichen tidak peduli tentang Wang Zibin, yang berada di peringkat ke-100 di peringkat tengah manusia abadi, dan selain itu, dia hanya berada di 100 teratas di Vernia atas. Tang Zichen tidak menahan apapun, dan dengan gerakan pertamanya, dia mengeluarkan mantra yang sangat kuat yang disebut mata air tak terkendali. Bang! Telapak tangan Tang Zichen dengan ringan menyerang, dan bagi orang luar itu tampak seperti mantra supernatural yang sangat lemah. Ketika Wang Zibin melihat mantra biasa dari Tang Zichen, sudut mulutnya semakin melengkung. Wang Zipan menerima janji itu dan benar-benar tidak bergerak.
Namun, ketika langkah Tang Zichen hendak mencapai Wang Zibian, wajah Wang Zibian berubah karena langkah Tang Zichen ketika mencapai dia, hanya terasa seperti keindahan lautan. Wang Zibian tanpa sadar mengangkat tangannya, seperti melawan, tapi sudah terlambat. Bang! Wang Zibin terbang keluar dari ring dan jatuh ke tanah. Kerumunan penonton di tempat kejadian terheran-heran apa yang terjadi. Bukankah saya mengatakan Wang Chi pun melakukan 3 gerakan? Itu hanya gerakan pertama dan dia terbang keluar dari ring. Setelah Wang Zibin jatuh dari ring, dia merasakan organ dalamnya bergetar hebat menunjukkan betapa kuatnya telapak tangan Tang Zichen. Wang Zibin merasa seolah-olah dia tidak bisa menahan muntah darah. Tidak, saya tidak bisa muntah darah. Jika saya muntah darah, kekalahan saya akan jelas. Saya tidak bisa kalah. Saya akan menggunakan sakit perut saya sebagai alasan untuk membatalkan duel hari ini nanti agar tidak terjadi, dihitung sebagai kekalahanku untuk menggunakan alasan sehingga dia bisa menyelamatkan sebagian wajahnya. Wang Zibian menahan muntah darah. Tang Zichen berkata, Wang Zibin, saya pikir kamu bisa menamparkan dirimu sendiri sekarang. Wang Zipan menutupi perutnya dan berkata, Zoomi, apakah menurutmu kamu mengalahkanku? Lucu, perutku sakit hari ini dan aku baru saja terbang keluar dari ring. Apa, sakit perut? Tang Zichen belum pernah melihat permainan bajingan seperti ini. Ya, jika bukan karena itu, kamu pikir kamu bisa memukulku? Baiklah, mari kita batalkan duel hari ini. Aku akan kembali untuk melawanmu di lain hari ketika tubuhku sudah pulih. Tang Zichen menatap Wang Zibin. Tang Zichen telah melihat bahwa Wang Zibin tampaknya menahan diri. Tang Zichen yakin dengan kekuatannya. Tang Zichen bertaruh bahwa Wang Zibin tidak akan dapat menahan diri sampai dia mengambil 5 langkah. Bersambung.